Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi fikih pada malam hari ini. Pada minggu yang lalu kita telah menyelesaikan tema tentang macam-macam air. Ya, macam-macam air sudah kita diskusikan. Sekarang tema kita tema baru, yaitu tentang siwak. Pernah bersiwak, Pak? Pernah? Ya, bersiwak. Ya, belum pernah. Pernah? Ya, siwak. Pernah. Rasanya gimana tuh pakai siwak? Pakai siwak. Ya. Kalau sekarang siwak saya ganti, kira-kira bisa enggak kira-kira? Nah, itu ada katanya siwak tuh. Saya ganti pakai jari. Saya pinjam jarinya Pak Ma'ruf, pinjam Pak. Buat gantinya siwak. Ya. Saya siwak kayak jadi Pak Ma'ruf untuk nyiwak gigi saya, boleh enggak kira-kira? Ya. Ya rahimakumullah, siwak itu termasuk bagian daripada taharah. Kalau kemarin kita bahas masalah air, sekarang kita bahas bab taharah yang lain, yaitu tentang siwak. Siwak ini termasuk bagian daripada taharah. Mengapa? Karena dalam bersiwak ini kita melakukan aktivitas untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam mulut, sekaligus untuk menghilangkan bau tidak sedap yang keluar dari dalam mulut. Oleh karena itu, mengapa siwak itu kemudian dikategorikan bagian daripada taharah? Ya. Bahkan kata Imam Al-Baijuri, bersiwak itu termasuk mutahhirun. Ya, termasuk mutahhirun. Termasuk bagian yang dibutuhkan sebagai kelengkapan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah. Ya. Makanya kalau kepingin nanti ibadah lebih sempurna, di antaranya adalah kalau nanti mau sholat itu bawa namanya siwak. Ya, bawa namanya siwak. Apa manfaatnya bersiwak? Ya. Manfaatnya bersiwak di antaranya, bersiwak ini dapat menambah semangat ibadah, terutama sholat. Di mana letaknya? Manfaatnya bagi orang yang bersiwak dan bagi orang yang tidak bersiwak, ini sama-sama memiliki dampak yang sama. Orang yang bersiwak itu menambah khusyuk dalam sholat. Orang yang tidak bersiwak, ya, artinya orang yang ada di sekitarnya, itu juga mendapatkan semangat yang sama untuk menambah kekhusyuan di dalam sholat gara-gara siwak. Bisa dibayangkan, orang yang bersiwak ini kan tujuannya untuk menghilangkan kotoran, sisa-sisa makanan misalnya, atau sesuatu hal lain yang ada di dalam mulut kita yang tidak kita ketahui, dan juga menghilangkan bau mulut. Sehingga apa? Ketika sholat kan semangat ini. Dan ini juga pengaruh terhadap kanan kirinya, sebelah ketika dia sholat. Orang yang berada di kanan kirinya merasa tidak terganggu
Kenapa? Karena tidak ada aroma tidak sedap ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Ya, makanya semangat itu orang yang bersiwak. Cuman kan sekarang ini, terutama kita ya, yang sudah hidup mungkin ya bahasanya hidup di kota lah, gitu ya. Ini sudah mulai jarang. Orang pakai siwak ini jarang. Ada bak siwak di sini? Nah, ini sebagai pembuktian ya. Kita kan tinggal di kota, Pak. Ya, saya bilang Tangsel itu desa. Nah, Tangsel itu sudah mulai menuju metropolitan. Ya kan? Pertanyaannya, ada yang enggak yang bawa siwak? Enggak ada, termasuk saya enggak bawa. Ya, termasuk yang ngomongin juga ada bawa siwak. Jamaah rahimakumullah, kalau begitu bersiwak itu apa? Nah, ini yang perlu kita pahami. Kita masuk ke dalam ranah fikih. Siwak itu secara bahasa, ya. Jadi ada secara pemahaman secara bahasa, ada pemahaman secara istilah. Kalau secara bahasa, menurut para ulama, siwak itu maknanya al-aud. Apa itu al-aud? Al-aud itu maknanya kayu. Ya, siwak itu maknanya kayu, Pak. Kenapa? Karena memang alat yang digunakan untuk bersiwak itu menggunakan bahan dasarnya adalah kayu. Maka itu orang Arab menyebut siwak itu dengan istilah kayu atau kayu dengan nama siwak. Ya, karena di bahasa Indonesia kan tidak ada bahasa sepadannya. Apa sih, Mak? Kalau siwak ini terjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Tidak ada. Makanya kemudian bahasa itu, istilah itu dipinjam oleh bahasa Indonesia, dijadikan bagian daripada bahasa Indonesia. Nah, ketika kita ngomong, Anda kalau sholat bersiwak enggak? Kita paham itu. Ya kan? Misalnya saya tanya ke Pak Arif, misalnya Pak Arif bersiwak enggak tadi? Paham Pak Arif? Misalnya bersiwak, dia jawab, oh iya saya bersiwak. Kalau enggak, oh enggak, saya enggak bersiwak, kan gitu. Artinya bahasa siwak sudah bisa difahami oleh masyarakat Indonesia. Nah, secara istilah apa? Secara istilah adalah kayu tertentu, ya, menggunakan kayu tertentu yang lapisannya atau bagian luarnya itu agak kasar. Ini secara istilah nih. Penggunaan kayu yang bagian luarnya itu kasar, ya, yang kemudian digunakan untuk membersihkan gigi serta menghilangkan bau mulut. Itu definisi siwak secara istilah. Jadi anggaplah ini misalnya kayu, Pak. Kayu yang dimaksud itu. Ya. Jadi syarat di antara kayu itu dapat dianggap sebagai alat untuk bersiwak, ini bagian luar kayu itu, dahannya itu sifatnya agak kasar. Bukan kasar ya, agak kasar. Ya, agak kasar. Kenapa? Karena kalau misalnya ini halus, target tujuan untuk bersiwak itu tidak akan tercapai. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran-kotoran, baik itu sisa makanan atau misalnya ada darah beku misalnya, ada orang sakit gigi, kemudian ada darah yang nempel di sini, itu dengan bersiwak itu akan terangkat. Bahkan ulama fikih merekomendasikan kalau misalnya ada sesuatu yang nempel di di sela-sela gigi, itu lebih baiknya disiwak daripada dicabut gitu ya, dicabut ya. Itu menurut pendapat fuqaha. Ya, fuqaha ini ahli hukum, pakar hukum dan bidang hukum Islam. Ini tentu lebih berpengalaman, lebih memahami tentang hal itu. Sampai-sampai beliau-beliau ini menyampaikan bahwa bersiwak lebih utama daripada mencabut sisa makanan ada di sela-sela gigi. Jadi itu definisi siwak. Ya. Kemudian dalilnya siwak. Apakah siwak itu ada dalilnya?
Ini kan penting supaya kita tahu, ya. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan tentang kasus siwak melalui sebuah hadis yang kemudian diriwayatkan. Hadis ini pernah didengar oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Ya. Pernah didengar oleh salah sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Apa kata Nabi? Nabi berpesan, "Laula an asyaqu ala ummati au 'alan nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli sholatin." Artinya adalah laula, seandainya tidak, an asyukka, ya, tidak menyulitkan, tidak menjadikan beban ala ummati, bagi umat saya, kata Nabi, kalau tidak nanti menimbulkan beban atau menyulitkan bagi umat saya, la amartuhum, pasti saya akan memerintahkan mereka bisiwaki, dengan melakukan siwak. Kapan itu? Ma'a kulli salatin, setiap kali akan melaksanakan ibadah sholat. Jadi Nabi, ya, itu ketika akan memerintahkan suatu ibadah atas perintah Allah tentunya, itu tidak seenaknya. Bahkan Allah sendiri ketika memerintahkan suatu perintah ibadah kepada hambanya, itu kalau bahasa Jawanya itu sungkan sekali. Sungkan. Allah tidak merintah hambanya, itu sungkan. Nabi Muhammad kalau memerintahkan kepada sahabatnya untuk melakukan tindakan hukum, padahal kan benar, Nabi loh ini, itu Nabi itu sungkan. Banyak perasaan tidak enaknya. Takut apa? Takut takalluf. Takut nanti hambanya ini terbebani. Contoh kasus. Tadi ini masalah siwak. Nabi menyampaikan, kalau misalnya ini tidak memberatkan, pasti saya suruh bersiwak itu. Ini kan bahasa sindiran sebetulnya. Nabi tidak memerintahkan langsung, ayo semua bersiwak. Tidak. Contoh kasus lain, masalah haji. Ya, haji ini kan ibadah wajib. Ya, ibadah wajib. Tetapi ada label di belakang yang menjadikan haji ini kewajibannya terbatas bagi orang yang mampu. Artinya bahwa kewajiban haji yang merupakan syarat dengan ibadah fisik, ya. Jadi kalau mau haji atau umroh, Pak, yang perlu disiapkan itu fisiknya, Pak. Ya, kalau misalnya Anda nanti umroh nih, ya, dalam waktu dekat misalnya, itu siapkan fisiknya sehat. Ya. Jangan sampai ketika berangkat umroh itu dalam keadaan kondisi tidak fit. Kenapa? Karena konsep istiqoah itu bukan hanya mampu dalam arti finansial. Allah Ta'ala itu saking hati-hatinya memberikan kriteria untuk melakukan ibadah haji dan umrah. Itu makna istiqoah itu maknanya sangat luas. Harus memiliki kesiapan secara apa? Keilmuan harus siap. Secara fisik harus siap. Secara apa? Bekal harus siap. Semua yang disiapkan. Kalau misalnya ada yang tidak siap, maka Allah Ta'ala apa? Ini orang termasuk orang yang belum memenuhi kriteria syarat untuk melakukan ibadah haji atau umroh. Artinya apa? Allah Ta'ala begitu sungkannya untuk menerapkan sebuah aturan hukum kepada hambanya. Ya. Termasuk Nabi dalam masalah bersiwak. Ini sangat hati-hati sekali. Ya rahimakumullah. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita. Ya. Ada kalimat laula an asyukka. Kalau tidak memberatkan, berarti ini ada keinginan yang luar biasa dari Rasulullah. Ya, ada keinginan yang luar biasa dari Rasulullah agar hambanya itu, agar umatnya itu, pengikutnya itu melakukan apa yang diingini oleh Rasulullah. Artinya bahwa perintah bersiwak itu statusnya sunnah. Tetapi
Sunnahnya ini bukan sunnah biasa. Sunnahnya apa? Sunnah yang hampir levelnya itu hampir mencapai derajat wajib. Ya. Levelnya bersiwak itu kalau kita pahami melalui hadis ini, ya. Level hadis ini, perintah ini itu sunnah, tapi statusnya itu sangat tinggi, hampir mencapai derajat wajib. Nabi kan menyampaikan, kalau misalnya tidak memberatkan, pasti kata, la amartuhum, pasti saya akan memerintahkan mereka, memerintahkan umatku, kata Nabi. Untuk apa? Untuk bisiwaki, untuk bersiwak. Artinya ini sunnah, disebut dengan sunnah muakkadah. Jadi kalau suatu ibadah, kemudian statusnya itu sunnah muakkad, itu berarti sunnahnya mendekati wajib, Pak. Ada sunnah istilahnya mustahabbah, ya. Ada sunnah istilahnya mustahabbah. Kalau mustahabbah itu anjuran saja. Ya, kalau misalnya itu dilakukan, jauh lebih baik. Ya, itu mustahabbah. Tetapi kalau sunnah muakkadah itu sudah di atas mustahabbah. Maka dari itu ini ibadah yang sangat disenangi Rasulullah. Dan kapan bersiwak itu mulai diterapkan? Ya. Kapan siwak itu mulai diamalkan? Bersiwak itu kalau di dalam bahasa usul fikih. Ya, usul fikih ada fikih, ada usul fikih, Pak. Ya, dalam konsep hukum Islam itu ada istilah fikih, ada usul fikih. Kalau usul fikih itu ilmu cara membuat hukum. Ya. Kalau fikih itu ada ilmu cara membuat hukum. Tapi kalau fikih adalah ilmu tentang mengetahui sebuah hukum. Jadi berbeda. Kalau usul fikih itu cara membuat hukum, memproduk. Yang awal hukum nggak ada, dicari. Dalilnya dianalisa, kemudian diteliti, supaya menghasilkan produk yang betul-betul sesuai dengan keinginan hukum syariat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu usul fikih. Tapi kalau fikih, ini hasil produk usul fikih tadi. Ya, ibaratnya lah kalau misalnya ada orang jual kue, ya, usul fikih ini masih di tangannya chef. Kayak makanan gorengan ini masih di tangannya koki ini. Begitu digoreng oleh koki, ditemukan resepnya, jadi makanan, disajikan. Nah, ini fikih. Ketika sudah disajikan, inilah fikih. Ya. Nah, dalam pandangan ilmu usul fiqh, ya. Bersiwak ini kategorinya termasuk syarak mangqablana. Jadi dalam hukum fikih itu ada istilah apa? Qiyas, ya. Ada ijma. Kalau membuat hukum itu, ya, ada qiyas, ada ijma. Nanti ada istihsan, ada istishab. Nah, ini salah satunya disebut dengan syarak mangqablana. Apa itu syarak mangqablana? Syarak mangqablana itu artinya sebuah produk hukum yang telah dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan aturan hukum itu tetap dilestarikan, diamalkan oleh Nabi setelahnya, termasuk Nabi Muhammad SAW, selama belum ada dalil yang mengganti untuk memperbarui hukum yang telah dilakukan itu. Jadi pahami ya? Misalnya apa? Misalnya khitan sunat. Sunat itu aturan itu sudah ada. Kapan khitan itu dilakukan? Siapa yang mempopulerkan khitan itu? Yang mempopulerkan dan yang melakukan pertama kali adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Jadi yang mempopulerkan khitan itu adalah Nabi Ibrahim. Dan itu terus berlaku, terus berjalan sampai hari ini. Sampai hari ini kita sebagai umat Nabi Muhammad, umat terakhir, kalau kepingin imannya sempurna, khitan. Ya. Kalau ingin mencapai kesempurnaan dalam toharo, khitan. Gitu.
Bahkan Pak, ya, dalam kalau kita ngaji nanti insya Allah akan kita bahas ini, tapi saya sampaikan, saya ingat. Kalau misalnya ada orang meninggal kok belum khitan, ya, ada orang meninggal belum khitan, siapapun ini, mau anak kecil, orang dewasa, gitu ya. Nanti kalau memandikan jenazah, itu tolong diperhatikan. Apa? Mohon maaf, ini kan kemaluan nih, yang belum dikhitan itu. Kalau mandikan Pak, ini nanti tolong Pak, kulitnya gini Pak, kulitnya itu, yang belum dikhitan tuh, mau orang dewasa mau anak kecil, sama. Ini ujung kemaluan ditarik, supaya apa? Kulupnya ini supaya kelihatan. Untuk apa? Untuk membersihkan, sehingga si mayit ini nanti ketika dikafani itu sudah dalam keadaan betul-betul bersih. Tidak ada najis satupun yang menempel di badan si mayit. Ya, ini khitan. Nah, termasuk siwak. Siwak yang mempopulerkan siapa? Siwak itu dipopulerkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi yang bersiwak pertama kali itu adalah Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim yang mempopulerkan siwak dan kemudian diteruskan sampai ketemu dengan zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Ini disebut dalam konsep usul fiqh disebut dengan syarak mang qablana. Ya, artinya hukum syariat yang berlaku sebelum kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ada kisah menarik tentang siwak. Ya. Apa itu? Jadi, suatu waktu umat Islam ini mendapat perintah dari Allah untuk melakukan namanya perang. Ya, mau perang melawan orang-orang kafir. Nah, biasa kan kalau mau perang itu biasanya akan saling mencari apa? Informasi. Kebiasaannya, kelemahannya, kekuatan perangnya seperti apa, jumlahnya berapa. Itu biasanya masing-masing akan mengirim mata-mata. Ya, mengirim mata-mata. Nah, mata-mata orang kafir ini mengintai betul kebiasaan orang Islam itu apa. Persiapannya perang seperti apa. Jumlah pasukannya berapa. Di mana basis kekuatannya. Itu semua dipelajari semua. Yang aneh, yang kemudian mengecilkan semangatnya orang kafirnya apa? Jadi umat Islam itu mereka berpikir umat Islam ini orang yang hebat dan kuat. Kayaknya kalau kita melawan orang Islam ini kalah kita ini. Itu dilaporkan kepada jenderalnya. Apa alasannya? Apa dasarnya? Maaf jenderal, orang-orang Islam itu kalau siangnya kami lihat, mereka latihan perang Pak. Kalau malam, mereka itu tidak tidur. Mereka melakukan ritual, kami tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahal qiyamul lail. Dan lebih dahsyat lagi, mereka itu makanan kayu katanya. Yang mereka makan adalah kayu. Padahal ya bukan kayu yang dimakan. Apa yang dimakan? Apa yang dilakukan? Bersiwak Pak. Dari kejauhan kan, mereka tidak bisa secara detail melihat. Dari kejauhan dipikirnya umat Islam itu makan yang kayu, kita ini makan roti. Kata mereka. Kalau begitu, pantas mereka ini tidak pernah tidur katanya. Kalau siang latihan perang, kalau malam mereka itu terbangun, terjaga. Kalau kita latihan perang, ada batas waktunya. Malam kita istirahat, besok pagi kita lihat perang lagi. Umat Islam tidak begitu. Bahkan lebih dahsyat lagi, mereka menyiapkan kayu-kayu itu dimakan oleh mereka. Lebih baik kita mundur jenderal, jangan perang lawan umat Islam. Kalah kita pasti. Ya, ini gara-gara apa? Informasi masalah apa? Siwak. Ya. Padahal siwak kan ya tidak dimakan Pak, cuma buat apa? Membersihkan gigi. Ya. Ini salah satu hikmah ya daripada dahsyatnya bersiwak. Ya rahimakumullah.
di dalam bersiwak ini memiliki beberapa kriteria hukum. Ada kalanya bersiwak itu hukumnya sunnah. Ada kalanya bersiwak itu hukumnya wajib. Ya, ada wajib, ada sunnah. Bersiwak itu kadang makruh. Ya, makruh. Lebih baik tinggalkan, jangan bersiwak. Ada juga bersiwak itu hukumnya haram. Haram bersiwak. Nah, masing-masing itu tergantung daripada latar belakangnya. Tidak semua hukum Islam itu main pukul rata, Pak. Kalau haram gitu, kecuali sudah qat'i ya. Tapi yang asalnya mubah itu hukumnya fluktuatif. Hukum yang sifatnya mubah, asalnya mubah, ya, al aslu fi syai' al ibahah misalnya. Sesuatu itu hukum asalnya adalah boleh. Maka ini fluktuatif, Pak. Ini nanti bisa bergeser jadi sunnah, jadi wajib, atau makruh atau haram. Termasuk masalah bersiwak, termasuk masalah kawin, termasuk masalah musik. Ya, jangan main pukul rata. Musik itu haram. Akhirnya apa? Ringtone-nya azan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi di WC, coba gimana? Lagi di WC, nada deringnya azan. Atau ngaji. Ya, hati-hati makanya. Ya, jangan main asal kita jadi orang Islam ekstrim. Ya, yang soft saja, sesuai kebutuhan. Ya kalau misalnya lagunya itu lagu-lagu apa Nasrani, ya maaf, lagu-lagu Jingle Bell misalnya, atau lagu yang bisa membangkitkan syahwat, ya itu baru jelas itu. Nah kalau misalnya lagu misalnya kayak sholawatan gitu kan, ya lagu nasyid gitu, ya masa dihukumi haram? Ya, kalau lebih baik kan dengarkan itu. Pak, lebih baik dengan Al-Quran. Betul, dengan Al-Quran. Betul. Cuman kadang kita itu, Pak, dengan Al-Quran ngantuk, Pak. Ya, kenapa? Saking enaknya Al-Quran itu. Ya, membuat hati itu tenang, nyetir misalnya. Dengerin Al-Quran. Saking enaknya, bahaya juga nanti itu. Nyetir ambil meren nanti, bablas nanti itu. Ya kan? Ya nggak apa-apa lah, musik-musik yang sekiranya itu masih standar itu ya. Yang sekiranya itu ya untuk memberikan semangat supaya tidak ngantuk itu tidak jadi masalah. Kalau dalam pandangan saya, kalau berbeda pendapat monggo aja. Ya, kalau saya yang golongan yang ya sesuai kebutuhan saja. Ya, tapi jangan kemudian hidup dia bisa untuk bermusik, Pak. Ya, kecuali memang apa namanya memiliki nilai kemaslahatan tersendiri, monggo aja itu. Ya, baik. Jadi semua itu tergantung latar belakang. Ya, jadi tidak Imam Ibnu Taimiyah itu satu saat didatangi oleh orang yang berasal dari negeri Mesir. Ya. Kemudian orang Mesir ditanya, "Syekh, saya itu ada masalah." Menceritakan dia masalahnya. Kemudian yang pertama kali ditanyakan oleh Ibnu Taimiyah kepada ini fulan, itu tidak langsung menghukumi, "Oh, hukumnya itu begini." Tidak. Beliau tanya, "Antum dari mana?" "Saya dari Mesir." "Oh, kalau dari Mesir, masalah seperti itu, biasanya cara penyelesaian itu seperti ini, seperti ini, seperti ini." Itu Ibnu Taimiyah. Jadi tidak bisa jawaban Irak, versi Irak, dikonversikan kepada versi Mesir. Kenapa? Bentrok yang terjadi. Ya, kecuali dalam hukum yang qat'i. Ya, sifatnya qat'i yang pasti, yang sudah paten, itu jelas tidak bisa ditak-atik. Misalnya masalah akidah, ya. Kalau akidah paten, Pak, dari suatu atik. Qul huwallahu ahad, selesai. Ya. Masalah syahadat tidak paten. Tapi kalau masalah hukum, ya, ini masih terjadi apa? Perbedaan pendapat. Mazhab 4 saja ini memiliki perbedaan dalam tata cara ibadah. Kenapa? Masing-masing memiliki dalil yang memang sumbernya otentik dari Rasulullah, tetapi dari periwayat yang berbeda. Misal, takbiratul ihram. Saya tanya, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu apa? Kan kalau sholat takbiratul ihram nih, kalau sholat Allahu Akbar.
Nah, pertanyaan saya, takbiratul ihram itu apa? Ya, gerakan tangan atau apa? Ada yang mengatakan takbiratul ihram itu begini. Kalau begini tidak sah. Misal, ada yang mengatakan, oh enggak, takbiratul ihram itu begini, Pak. Kalau begini tidak sah. Mana yang betul ini? Semuanya betul. Kenapa? Perawi ini meriwayatkan hadis dari sudut pandang yang berbeda. Yang di belakang Rasulullah ketika sholat, itu bisa lihat begini, Pak. Persis. Yang di pojok sana, bisa nggak lihat? Yang di pojok sana ngintip paling begini kelihatannya. Padahal begini misalnya, boleh jadi kan? Sementara yang sini mengatakan, oh, enggak. Nabi itu kalau takbir itu begini. Yang di sana ngomong, enggak, Nabi itu takbir itu begini dan saya lihat. Mana-mana betul, betul semua. Sekarang saya tanya, kalau Anda misalnya dari i'tidal, ya i'tidal, kan sujud tuh. Yang turun ke tanah itu, tangan dulu atau dengkul dulu? Atau lutut dulu, saya tanya. Hah? Jangan kepala dulu ya, nyungsep Anda nanti. Bahaya itu. Ya, lutut dulu atau tangan dulu? Hah? Gak mungkin kalau bareng. Kalau bareng itu lompat Anda. Saya tanya, ini nanti berkaitan masalah hukum. Jadi masalah hukum itu fluktuatif, Pak. Tinggal nanti bagaimana cara memandang kita. Jadi jangan terkesan kaku gitu ya. Pokoknya kalau begini, waduh repot lah gitu. Ya, Islam itu enggak gitu. Islam itu apa? Fawahidu wa'tasimu bihablillah. Itu Islam. Berpegang teguhlah untuk apa? Kita bersatu. Itu Islam. Bagaimana enaknya deh. Yang penting tidak bertentangan dengan konsep hukum syariat. Yang penting masih satu koridor dalam masalah akidah dan tauhid. Gitu. Ya. Pertanyaan saya untuk membuktikan bahwa hukum itu fluktuatif, tergantung bagaimana kita menyikapi. Ya. Kalau sujud kaki dulu, lutut dulu atau tangan dulu? Saya tanya. Dulu enggak, masing-masing kan punya ini. Masing-masing pasti punya jawaban tuh, berdasarkan apa yang dialami. Hah? Nah, gitu ya. Ya. Jadi Pak, Nabi itu ketika sujud itu dengan dua cara. Ketika Nabi masih muda, di bawah usia 60 tahun, Nabi itu kalau misalnya sujud itu pasti pakai lutut dulu. Tetapi begitu Rasulullah itu menginjak usia sepuh ya, tua, itu Nabi ketika sujud itu pakai tangan dulu. Ya. Kenapa? Mana yang benar? Benar semua. Kenapa? Nabi melakukan itu karena faktor usia. Ketika usia Nabi masih muda, fisik masih kuat, ya, menopang tubuh itu cukup dengan lutut ketika sujud. Tetapi begitu misalnya usia Nabi sudah menginjak sepuh, ya, sudah tua, mulai 60 ke atas, hitungan kalender Hijriah, Nabi fisiknya sudah mulai lemah. Sehingga apa? Kalau sujud itu pakai tangan dulu. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Hukum kan fluktuatif. Hukum kan macam-macam. Ya. Tidak bisa kita kemudian kalau begini, wah, bukan barusan begini, waduh. Ya. Bisa cilaka nih, Pak. Bisa sepi masjidnya kalau begitu. Ya. Bisa bubar Islam kalau model seperti itu. Ya kan? Mari kita cari persamaan di antara kita. Jangan cari perbedaan di antara kita. Yang mau melakukan monggo aja. Yang tidak melakukan ya sudah, hormati aja. Tidak usah banyak komentar, silakan. Ya. Kalau mau surga silakan surga. Kalau tidak mau ya silakan, gitu aja sudah. Ya. Tidak perlu kita mencari-cari merasa paling benar di dalam konsep hukum Islam. Nabi aja sudah mengajarkan kok bahwa Islam itu pasti akan apa? Penuh warna. Kenapa? Islam di Indonesia itu berbeda, Pak. Dalam bukan masalah sholatnya ya, masalah kebiasaannya. Ya.
Orang Indonesia makan pokoknya pakai apa? Pakai roti kan gitu. Orang Syria pakai apa? Orang Mesir pakai apa makan? Pakai roti gandum, Pak. Saya pernah mengantarkan tamu dari Mesir. Waktu itu saya diminta oleh Ustadz Adi Hidayat itu. Dia bilang ke saya, antum bisa nggak nemenin tamu dari Mesir bawa ke Pandeglang, ke rumah beliau? Siap, saya. Santer tuh. Dari Ciputat berangkat kita. Berangkat ke Pandeglang. Sampai sana, Ustadz Adi Hidayat sudah siap di suruh hotel apa gitu, saya lupa. Itu tahun 2007, Pak, jadian. Udah lama. Sampai sana, kemudian tamu ini saya pesan untuk makan. Udah makan itu. Saya bilang, Syekh tafadhol, nakul, ayo kita makan. Dia sih diem aja. Kemudian besok paginya ada acara, Pak, di rumah Ustadz Adila itu ada acara. Kakaknya nikah. Kemudian di sana ada siomay, kan, ada bakso. Saya makan, saya hadza ladzi jiddan. Ini enak sekali. Ya. Jawaban beliau apa? Enak buat kamu katanya. Enggak enak buat saya. Saya tidak bisa makan itu katanya. Ya, sama-sama manusia, Pak. Saya manusia, kamu di Mesir juga manusia, kan? Cuman masalahnya kita beda karakter. Saya bisa makan siomay, situ tidak bisa makan siomay. Kenapa? Kebiasaannya berbeda. Ya, kebiasaan itu berbeda. Jadi hal ini mohon difahami, ya. Jangan mudah untuk kita itu merasa paling benar. Fikih cuma satu, tidak. Makanya jangan menyalahkan orang yang saat subuh baik kunut, dan juga menyalahkan orang yang saat subuh tidak pakai kunut. Salahkan orang yang tidak sholat subuh. Itu aja. Ya. Alhamdulillah. Ini musola apa namanya? Musola apa namanya? Hah? Alhamdulillah. Musola Nurul Jami. Sholat subuhnya sekarang sudah aman. Gitu ya. Sudah tidak ada lagi yang membedakan tidak kunut misalnya. Kenapa? Sudah mulai ada yang sholat subuh. Alhamdulillah berarti kan. Kan begitu aja beres. Ya, kata Gus Dur gitu bikin repot kan gitu. Ya. Makanya jangan jadi perbedaan. Mau nanti terawih. Di sini terawih biasanya berapa nanti? 8 atau 23 di sini? 11 atau 23? Hah? 11. Diganti 23 enggak siap. Nanti ya imamnya nanti saya misal saat ya. Biar nanti 23 Al-Baqarah kita ya. Waduh, ya, imamnya tidak kuat, Pak. Ya, bukan makmumnya, imamnya tidak kuat. Ya. Ya. Hah? Iya. Tapi kalau dengan saya 23, insya Allah kayak after foto, Pak. 10 menit selesai. Ya. Wah, ini sholat apa bisnis gitu kan. Ya. Jamaah rahimakumullah, Pak. Kita bahas masalah siwak ya. Siwak itu wajib kapan? Nah, siwak itu wajibnya kapan? Siwak itu menjadi wajib kalau misalnya satu, kita bernazar, misalnya nih Pak Ma'ruf ngomong, saya berjanji mulai hari ini setiap sholat saya akan bersiwak. Nazar itu. Ya, hukumnya apa? Wajib, Pak. Kalau misalnya tidak dilaksanakan, siwak ini kan hukumnya sunnah ya. Kan sunnah muakkadah. Tapi karena terlanjur sudah bernazar, kalau sampai nanti tidak dilaksanakan, dosa itu. Jangan meremehkan dosa. Ya, dosa itu. Diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kamu dulu di dunia sudah berjanji, pakai sumpah lagi. Akan bersiwak, tapi kenapa kamu kok malah jarang bersiwak? Hati-hati. Segala sesuatu diucapkan dalam rangka untuk nazar, wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Ya, bahkan misalnya dalam kasus rumah tangga, suaminya bilang begini, dia nazar, saya bernazar nih, di depan istrinya, kalau kamu buka pintu gerbang rumah, jatuh talak saya. Dibuka sama istrinya, talak jadi itu. Ya, jadi itu. Berlaku hukum talak itu. Gara-gara apa? Gara-gara bernazar, gara-gara bersumpah. Hati-hati. Ya. Ada enggak yang pernah bernazar di sini?
Misalnya begini, saya nanti kalau anak saya lulus, saya mau apa? Tasyakuran. Wajib itu hukumnya itu. Lulus bener. Ya, wajib hukumnya itu. Kalau misalnya Pak Arif dengar, tagih aja itu. Ya. Pak Safrudin ya. Ya, Pak Safrudin ngomong. Misalnya nih, Mas Arif, ini insya Allah kalau anak saya diterima di universitas negeri, saya mau tasyakuran. Bener terima, wajib nagih itu. Pak, kapan? Kendurinya kapan? Ya, nagih itu. Ya, jangan diem aja itu. Kenapa? Wajib. Yang kedua, siwak itu menjadi wajib ketika di gigi itu, ya, itu diyakini ada yang namanya kotoran. Ada kotoran, ya. Kenapa? Hati-hati Pak, kalau makan, habis makan terus sholat. Memang makan kan tidak membatalkan wudhu ya. Tapi usahakan kalau habis makan, nanti mau sholat tidak batal, itu minimal lah berkumur. Atau setidaknya dia bersiwak. Kenapa? Karena Pak, kalau jenengan sholat, tengah-tengah sholat, kok selilit, ya, misalnya, kena selilit itu. Kena tarik. Kemudian ditelan, Mbak. Walaupun kecil kayak benang. Batal sholatnya. Ya. Batal tuh, hati-hati itu. Karena yang membatalkan sholat itu adalah makan secara sengaja, kan? Kecuali nggak sengaja, itu lain cerita. Ya. Makanya, begitu pentingnya bersiwak untuk menjaga supaya sholatnya itu tidak batal. Maka dari itu antisipasi. Minimalnya kumur-kumur. Atau lebih baiknya lagi kita bersiwak. Ya. Hati-hati kalau misalnya sholat sambil selilitan itu. Kalau selilitan gimana Pak kasusnya? Ada selilit. Ya dibuang aja. Ya, tapi dengan cara yang tidak ekstrim, Pak. Misalnya sudah di mulut, ya ambil begini. Selesai sudah. Ya. Tidak usah sambil cuk gitu. Jangan juga, ini bahaya juga itu ya. Apa itu? Atau misalnya gerakan yang ekstrim. Waduh, yang ngeri juga itu ya. Wah, ini bahaya juga kalau itu batal nanti kan. Jangan melakukan gerakan yang melebihi batas kewajaran. Ya, begitu langsung ambil sudah diam saja sudah. Tetap lagi kembali ke sholat. Ya. Jangan bikin yang aneh-aneh, apalagi pamer untuk sama jamaah sebelah. Habis makan soto dia, ayam. Selitan duren kulitnya, ya kan? Waduh, ngejek berantem ini. Ya. Ini Pak, fungsinya siwak. Jadi wajib tuh. Kapan? Satu, kalau kita bernazar. Nomor dua, kalau ada yang namanya apa? Kotoran. Ya. Satu. Ada pertanyaan sampai yang wajib sini. Ya. Kalau misalkan kita ya, bagaimana kalau misalnya hukum makan peti? Ya. Ya. Apakah wajib bersiwak? Dalam hal ini ya, karena peti ini termasuk kotoran atau najis atau bukan? Pertanyaan itu. Ya. Kalau bukan terindikasi sebagai kotoran, maka tidak wajib dibersihkan, tapi alangkah baiknya sunnah untuk dibersihkan. Ya, sunnah. Tetapi Pak, makan-makan yang menimbulkan bau-bau itu, ya, itu hukumnya apa? Makruh. Saya tanya, hukumnya makan durian itu apa? Hukumnya makan durian? Apa? Ya. Kalau kita tanya dengan orang Indonesia, mutafak alaih enak. Sepakat kita makan durian enak. Iya kan? Coba Anda sekarang ketemu dengan orang selain orang Asia Tenggara. Ya. Ketemu orang mana? Orang Amerika, orang Turki. Itu kalau bau durian, pusing, Pak. Pusing. Saya pernah ke Turki itu. Ketika sampai pasar itu, mereka tanya, dari mana? Dari Indonesia. Durian.
Saya tanya, kenapa durian? Buah yang aneh katanya. Baunya nggak enak, terus ininya tajam, apa namanya? Kulitnya tajam katanya. Orang Indonesia kok aneh mau makan durian katanya. Saya bilang kamu, you are strange, kamu aja yang aneh gitu. Ya, kamu aja yang aneh. Ya, jadi lagi-lagi kan berbeda nih, ya kan? Hukumnya bisa berbeda. Ya, maka ya sekiranya kalau memang itu apa namanya, ya kalau kita senangi monggo aja, Pak. Nabi berpesan kan, Al-Quran berpesan, jangan mengharamkan perkara yang halal dan jangan menghalalkan perkara yang haram. Itu. Ya, kalau memang jengkol itu dirasa tidak membawa manfaat, misalnya, ya misal nih, ini kan sensitif bahasa ini. Ya sudah, tidak usah dimakan, gitu ya. Tapi kalau memang bermanfaat, kalau makan jengkol mata seger, gitu kan, makan jadi semangat, gitu ya. Wah, ini monggo aja, silakan aja. Cuman resiko tanggung penumpang, kamar mandi, Pak. Ya. Tapi katanya ada cara untuk supaya makan jengkol itu tidak bau, itu ada katanya ada triknya katanya. Cuma saya nggak tahu apa triknya. Jadi triknya kalau menurut saya itu gampang, Pak. Makan jengkol itu supaya tidak menimbulkan bau, caranya gampang. Makan jengkol itu berapa biji biasanya? Jengkol biasanya makan kuat berapa biji biasanya? 3 ya. Nah, 3 siapkan durian sekilo, Pak. Itu insya Allah tuh ya. Baunya itu cuma diabetesnya sama asam urat, hati-hati ya. Bisa bawa alam bisa nanti itu ya. Sudah isya ya. Baik, terima kasih. Kita sampai bab wajib ya tentang hukum bersiwak. Masih ada tahapan lain termasuk nanti apakah bersikat gigi itu dapat dikategorikan bersiwak. Nah, akan kita bahas insya Allah. Kalau waktu minggu depan masih terkejar bahas itu, kayak kita bahas. Kalau enggak, minggu depannya lagi insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.